kembali lagi kita tentu senang sekali ya bisa bertemu dengan orang yang paling berpengaruh nih, terutama perempuan. Kita kan perempuan-perempuan nih ya. Kita akan mendengarkan bagaimana perempuan yang paling berpengaruh di dunia loh ya, bukan cuma di Indonesia. Nah, kalau tidak salah kita akan mulai dengan video dulu ya. Akan ada 2 buah video yang akan diputar oleh IBK, oleh Mbak Puni. Mari kita simak bersama sebelum nanti Mbak Puni akan langsung membahas apa yang akan kita dengar bersama. Dipersilakan Mbak Puni. Baik, jadi gini, mungkin nanti videonya saya masukkan dalam presentasi, tapi intinya begini ya, saya juga kadang-kadang bingung, kenapa orang ngasih ini most influential, apa sih maksudnya gitu. Tapi semua ada sejarahnya gitu. Itu mungkin feeling saya ya, pada saat kita diminta masuk ke Palestina untuk membangun di sana, jadi ceritanya itu ternyata nggak jauh beda dengan Indonesia. Palestina itu menderita, ya memang menderita. Ini jadi panjang ceritanya. Tapi kenapa begitu? Karena ternyata berapa triliun uang yang masuk ke Palestina itu biasanya dipotong dulu 50% oleh Fatah dan Hamas, political party gitu ya. Jadi nggak langsung ke rakyat. Nanti si swastanya motong lagi. Akhirnya rakyat Palestina itu paling-paling dapat hanya 30% dari uang yang triliunan yang dimasukkan oleh international forum kepada negara itu. Nah, akhirnya nih Jepang kan sudah kerjasama sama kita itu lebih dari 20 tahun ya. Yang lihat kita perlu organisasi yang bisa directly attach ke rakyat tanpa melalui birokrasi yang berputar-putar dan bisa memberikan dampak. Tapi apa yang terjadi? Pertama kali kita ke Palestina, kita ditolak sama Israel. Jadi disuruh pulang, nggak boleh. Akhirnya kita stranded di Jordan. Kita nggak putus asa kan, karena memang pengen tahu lah seperti apa sih yang disuarakan sedemikian rupa. Akhirnya kita masuk ke sana dengan bukan sebagai orang Indonesia, tapi dalam grup yang dijamin keamanannya oleh Menteri Pertahanan Jepang. Barulah kita bisa masuk, dan pas masuk di sana yang nggak usah diceritakan, stres saya ya, hampir 2 minggu itu melihat memang pokoknya unbelievable dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Kita pasti melihat ada di dunia manusia yang hidup dalam tekanan opresif yang luar biasa dahsyat. Itu nanti jadi cerita tersendiri kalau mau dibahas. Oke, next-nya. Itu kenapa alasannya kemudian Jordan mungkin dia punya Islamic strategic studies, whatever they call it gitu. Terus hal lain, kita ini saya bersyukur banget bahwa tidak ada kata yang telat, bahwa saya bisa bertemu dengan teman-teman sesama alumni IPB. Walaupun dulu saya sering ketemu yang pada jadi pejabat, saya bilang, kita ini lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi kok kita tidak pernah mampu ya membuat masyarakat desa gitu, kan petani gitu. Kita tidak mampu dalam hidup kita berkontribusi meskipun hanya sedikit gitu untuk memakmurkan petani. Minimal membela hak-hak mereka, minimal memikirkan mereka bagaimana gitu, bahwa kita pernah berpikir orang yang profesinya petani ya membuat assessment benar-benar bahwa dia memang petani, nggak usah muluk-muluk, dikasih gaji aja UMR. Jadi petani itu dilindungi banget hidupnya. Ada undang-undangnya. Ternyata kita belum. Politik pertanian kita juga nggak ada. Gitu. Jadi banyak hal yang saya pikir ini kalau semua ngumpul ya di hari tua kita gitu, membuat legacy apa yang bisa bermanfaat benar buat petani, sehingga nanti orang menjadi petani itu bukan kayak pegawai negeri lah gitu. Jadi mereka securing our food gitu loh. Food security itu karena memang masih banyak petani. Nah sekarang kita kan sejarah. Sejarahnya itu kan saya orang IPB gitu ya. Terus ya belajar lingkungan, sustainable development, apa-apalah, dirahmati Allah banyak hal gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau mau tahu ini sejarah di belakang itu semua, itu karena aku menikah dengan suamiku yang ITB yang memang ngurusi listrik. Dia sebagai orang teknik, dia dulu belajar di Swiss soal mikrohidro dan sebagainya. Tetapi memang beda sentuhan laki-laki sama perempuan gitu ya. Kalau laki-laki kan ya sudah, ini it's my work, dia konsisten di situ dari mulai R&D segala macam gitu. Tapi kalau perempuan itu biasanya melihat lebih ke broader gitu. Bagaimana ya ini betul-betul bisa diperbanyak, spread
through all Indonesia, bahkan kalau perlu di mana-mana. Dan alhamdulillah kita sudah sempat ya membuat juga di Filipina. Terus waktu itu suamiku juga sempat melatih orang-orang di Rwanda gitu ya. Ada universitas di Kigali yang kemudian membuat ini ini kan sebetulnya appropriate teknologi sebetulnya. It's a high tech technology tapi user friendly. Yang kita lakukan adalah membawa teknologi itu sedekat mungkin dengan kemampuan rakyat. Caranya gimana? Ya rakyat diberi pelatihan. Ini the biggest issue sistem pembangunan di Indonesia ini adalah, menurut saya satu, tidak pernah menjadikan rakyat itu sebagai subjek, selalu objek. Dan sangat senang dengan sustainable project, bukan sustainable development. Artinya apa? Udah ketahuan bahwa pembangunan itu nggak beres. Ya harusnya kan diperbaiki. Sistemnya seperti apa sih gitu. Dan saya sudah berulang-ulang kalau mulut udah capek ya ngomong ke DPR maupun ke teman-teman yang punya pengaruh di kementerian yang jadi menteri segala macam, bahkan even saya terus terang dua kali gitu ya. Waktu zamannya SBY saya masuk di Komite Inovasi Nasional, itu kurang apa mulut itu ngomong harus ada perbaikan Pak, ini itu. Tapi memang ya bahkan sampai ke Jokowi yang terakhir. Tapi memang satu saya melihat ini kayak apa ya, aku kok maksud ini dibilang sebagai sebuah kutukan atau curse gitu dalam sebuah bernegara gitu, bahwa memang orang itu berpikirnya jangka pendek. Dan Indonesia kebanyakan rent seeker. Nah, ini yang harusnya jadi PR bersama-sama bagaimana kita bisa mengatasi itu semua. Anyway, sekarang ngomong langsung kepada listriknya, saya mau share. Ya, saya ini tentang sebentar ini share sound juga optimize video clip kalau enggak ntar ini. Oke. Tentang bagaimana berpikir ya energi untuk Indonesia ke depan. Kita pikirkan kembali. Kenapa begitu? Karena sekarang ini ya tentunya anak-anak teknik lah yang nongkrong di PLN maupun yang nongkrong di ESDM. Dan saya senang sebetulnya waktu ada satu dirjen, sekarang masih dirjen. Mungkin nggak tahu angkatan di bawah ya. Dadan Kusdiana itu anak 27 atau 23, aku lupa. Dia dirjen, tapi ya yang nggak membuat perubahan apa-apa. Karena mungkin jangan-jangan kalau udah masuk sistem itu memang orang nggak bisa berubah. That's what menjadi keprihatinan bersama. Nah, bicara energi khususnya listrik di Indonesia ini, biasanya orang berpikir tuh gede, teknologinya yang luar biasa mahal, bahkan high technology gitu. Terus kemudian tidak berpikir bahwa small is beautiful, walaupun yang gede diperlukan, tapi harusnya kan antara yang gede dengan yang kecil itu harusnya harmoni. Jadi memberi space atau tempat kepada rakyat yang punya sumber daya untuk mampu membangkitkan listriknya sendiri, sehingga ketahanan energi nasional itu tercapai. Saya pernah berkunjung tahun 97 ya, waktu ingin banget Indonesia itu bolehlah rakyat kecil itu punya pembangkit listrik. Saya sampai berkunjung ke sana, saya waktu mendarat karena kan pakai Singapore Airlines itu jam 12 itu gelap gulita di kota-kota. Tapi di desa kok nyala gitu, ceplik-ceplik, ada apa ini? Ternyata di sana setiap desa itu diperbolehkan punya listrik sendiri, diberi fasilitas oleh bank dengan bunga yang sangat rendah, even dibantu, sehingga kalian mampu mempunyai pembangkit listrik sendiri. Nah, begitu Macan Tamil ngebom, waktu itu masih rame ya, ngebom pembangkit yang gede gitu, ya aman, hanya kota-kota besar gitu loh, yang memang bermasalah karena dia dapat dari pembangkit yang besar tadi. Sementara yang kecil-kecil desa itu aman. Nah, aku nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Saya nggak membayangkan di sini sistem kita kan dikerjakan oleh gandul. Gandul itu di tahu lah ya, dekat Cinere gitu. Kalau itu nauzubillah min dzalik ada yang ngebom itu bubar kita. Karena sistem Jawa Bali itu semua dikendalikan di situ. Jadi tidak ada space atau ruang yang membolehkan rakyat untuk memiliki energinya sendiri. Oke, saya teruskan. Ini kenapa ini nggak bisa diterusin? Oh, nggak bisa terus, kenapa ini? Oke. Nah, kita punya penduduk sekarang 270 juta ya. Lebih dari 120 juta itu belum terlistriki. Saya bicara bukan PLN. Kalau PLN itu satu desa terlistrik itu dihitung semua penduduknya sudah terlistriki. Kalau saya enggak. Yang namanya melistriki itu ya setiap kakak, setiap kepala keluarga itu terlistriki 24 jam.
Banyak sekali kakak-kakak kita yang di listriki masih 6 jam gitu ya, bahkan hanya berapa jam gitu. Ini teman-teman PLN juga paham gitu dengan angka ini. Tapi ya pemerintah kan inginnya keren, sekarang udah 99% rasio elektrifikasi kita, artinya semua sudah terlistriki. Well, itu ya tergantung kalau gitu definisinya seperti apa. Padahal kita punya 17.000 lebih pulau-pulau yang hanya 7.000 pulau yang terhuni gitu ya. Dan itu terletak di lebih dari 36 desa yang tidak terlistriki. Biasanya terpencil, tersebar dan sangat miskin infrastrukturnya. Kita pernah naik kuda ya dalam itu sehari itu untuk meraih desa yang belum terlistriki. Naik ke ting-ting, was pokoknya kalau diceritakan dengan kata-kata itu unbelievable, susah diyakini, dipercaya, tapi ada. Kalau ada namanya Desa Sungai Tobol, itu ruang tamunya itu Republik Indonesia, dapurnya itu Malaysia. Itu bayangkan. Dan untuk ke sana luar biasa. Waktu itu kita ngirim satu Patriot Energi. Ada dua yang kita kirim ke sana, membantu orang lokal di situ untuk memanfaatkan sumber daya lokal sehingga mereka memiliki listrik sendiri. Nah, yang seperti ini yang harusnya jadi pemikiran para pengambil keputusan di negeri ini. Tapi kalau bicara ini berarti ya tidak ada rent seeker, tidak ada yang diuntungkan dengan import teknologi, tidak ada yang diuntungkan dengan proyek-proyek yang hengki-pengki dan yang lain sebagainya. Ini luas Indonesia itu dari Dublin sampai Ankara, ya, Dublin sampai Ankara di Turki, dan bisa dibayangkan Irlandia sampai itu luas banget, kita hanya satu negara. Jadi memang hambatannya luar biasa. Nih, orang-orang taunya kita bangun mikrohidro, tapi sebetulnya kita tuh kalau small scale energi terbarukan kita kerjakan. Ini dengan Pak Ricky Elson ya, yang orang Sumatera Barat itu kan 14 tahun di Jepang, kemudian Pak Dahlan menitipkan ke kita, tolong deh teknologi yang dia ciptakan itu bisa diaplikasikan. Ini luar biasa, terobosan yang luar biasa. Dia membuat fogging yang sampai 0,6 milinewton gitu ya, yang menurut saya harusnya pemerintah negara membantu dia untuk mengembangkan ini, tapi kan justru malah dikriminalisasi segala macam. Jadi memang ini curcol sekalian ya, kita bersama-sama gitu sehingga nanti ada solusi lah. Nah, ini satu unitnya itu bisa menghasilkan 500 watt. Jadi pelanggan PLN terendah itu kan 450 watt dulu, sekarang udah nggak ada, sekarang 900 gitu ya. Nah, kemudian listrik yang kecil-kecil ini tingginya hanya 4 meter, sehingga membuat si anak-anak desa itu pede gitu. Wow, aku bisa dong bikin itu. Gitu. Bukan kita seperti sekarang ini yang dibikin oleh Amerika itu ya, di mana Sulawesi lah pokoknya, itu sudah intermittennya PLN terganggu gitu ya. Gede banget biayanya triliunan, tapi ya gimana ya? Ya memang kita seringnya gitu-gitu, ada yang diuntungkan lah. Nih. Ini nggak bisa apa? Lama ya. Ini anak kecil ini senang banget. Oh my God. Bilang ini penari langit. Seumur hidupnya nggak pernah melihat kok listrik dihasilkan dari kincir angin penari langit yang seperti ini. Ini kan hal yang sederhana, simple, tapi ya perlu hati. Jadi tidak hanya brain ya. Brain oke, tapi hati. Karena hati itu yang buat kita mau. Karena siapa sih yang mau dilahirkan gitu ya? Lahir cengerpengnya semuanya di Buckingham Palace gitu. Jadi anaknya Pangeran Charles. Tapi kan faktanya dia lahir di Sumba yang nggak ada listrik. Yang nggak mau ya kita harus memikirkan nasib dia gitu ya. Nah ini siapa yang dari Sumatera Barat? Dulu kita keliling Sumatera Barat banyak. Ini problem. Ini usaha orang lokal yang harusnya kita improve. Ini menghasilkan listrik, tapi ya jangan ngomong alignment, jangan ngomong presisi, nggak usah deh. Dan ini menghabiskan bohlam yang banyak, karena kalau airnya banyak, besoknya terang. Nanti kalau airnya menyusut, besoknya jadi tetap gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Ya kita hargai usaha mereka, karena pemerintah belum bisa hadir memberikan yang terbaik ketika mereka punya kemampuan sendiri menciptakan apa yang bisa diciptakan oleh mereka. Kemudian kita perbaiki, ini menghasilkan 10.000 watt, ya. Dan ini nggak sulit, bengkel-bengkel kecil bisa. Kemudian udah agak sophisticated, ini di Aceh, ya. Ini sudah ada di Aceh dan bisa dilihat sudah agak sophisticated menghasilkan 24.000. Tadi dari 10.000 24.000. Jadi ya seperti ini gitu.
Terus ini aku harus ganti komputer ya. Seringnya dipakai untuk webinar Lelet. Nah, ini sebuah film, ada suaranya ya, yang kita mendapat penghargaan Aston Award dari Inggris. Ini di Sukabumi loh, bayangkan pelabuhan Ratu ke atas lagi. Hydropower is ideal for providing clean, reliable electricity in mountainous off-grid locations. An organization in Indonesia has used it to bring electricity to tens of thousands of people for the first time. And it's now made it possible for grid-connected communities to benefit from hydro too by selling electricity to the grid. Ini 9 jam jalan ke sana. It's the annual rice harvest in the remote Indonesian mountain kingdom of Kasepuhan. Working together for the common good is part of daily life here. We have what we call Nahiras, which is a tradition of working together without payment, working together to be united, to honour our parents. Ini kita bangun tahun 96. This tradition of collective effort is being applied to electricity generation. The tiny kingdom now has hydropower plants owned and run by the community. They were installed by non-profit organisation Ibeka. 1 in 3 Indonesians has no access to mains electricity, and with 55 plants in operation, Ibeka sees community-owned micro-hydro Ini memberi manfaat buat orang desa karena bisa punya pekerjaan, gitu ya, bisa bengkel kecil, bisa hidup. The schemes bring jobs, with local people trained and employed for construction, operation, and routine maintenance. Mobile phone charging, safe, clean light, and television are just some. Before, the road was confusing because it was so dark. Now, it is not like that anymore, because we are guided home by the lights. And when we get home, we have lights in our houses. That is the main benefit. Jadi keuntungannya memang dari bisa malam-malam kalau dia pergi tidak kesasar karena terang gitu ya. Terus di rumah pun juga dia bisa dapat informasi. Kalau ini menjual listriknya ke Ibeka is now PLN, extending its community-owned sehingga bisa dapat micro-hydro income. to villages already connected to the national grid, like this one, Sinta Mecca. In fact, 4 of its 55 plants are grid-connected. There's a lack of generating capacity in Indonesia, and Ibeka saw this as an opportunity for communities with hydro resources to feed sustainable electricity back to the grid and get paid for it. The policy established power purchase agreements by which small electricity producers can sell electricity to the grid. With this profit incentive in place, Ibeka has been able to attract private investment. The Sinta Mecca scheme earns around $5,000 a month. This pays for local people to maintain and operate the system, as well as yielding a Jadi return hasil for the menjual private listrik ke investor. PLN untuk beasiswa anak 20% is miskin. dispersed by a community cooperative, with education and healthcare as key priorities. The cooperative uses the income to subsidize school fees and for loans to expand local businesses. Jadi pinjam 1 juta, bunganya 5%, tapi sebenarnya bunga Anyone itu asking for tabungan a $100 loan dikembalikan ke will rakyat have their kembali. proposal reviewed before a decision is made on how much the cooperative should give. Berapa sesuai dengan usahanya. Since 1992, Ibeka has brought light and power to an estimated 54,000 people. Its grid-connected plants are now generating income too. Its focus now is to bring sustainable electricity to Indonesian communities, both on and off the grid. Jadi listrik yang kita berikan itu harus bersih, harus gampang diakses oleh semuanya. Aku cepat aja ini ya, karena ini agak dan tersebar. Jadi tidak terpusat seperti sekarang ini. Jadi generation itu pembangkitnya itu tersebar. Ini sebetulnya apa sih? Ya mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang selama ini kita lihat sangat parah. Koefisien generasi kita kan masih tinggi banget. Dengan cara begitu, energinya harus terbarukan karena tersedia di lokal, ya, dan juga berbasis masyarakat. Masyarakat dilibatkan pada saat membangun. Ini penting banget. Kalau sudah bisa begitu, kita melihat potensinya apa sih dari skillnya. Kan ukuran-ukuran ini agak teknis ya. Ada kecil, medium, dan besar. Di bawah 100 kilowatt atau 100.000 watt itu banyak tersebar di mana-mana. Inilah ladang ibadah kita kalau membantu orang-orang desa itu di situ. Ada yang ya ukurannya medium gitu, ada beberapa dari 100.000 sampai
1,5 juta watt gitu ya. Tapi yang gede itu juga mulai jarang. Nah, bagaimana kategori bisnis yang berbasis masyarakat? Kalau yang kecil itu tentunya dengan hibah, yang medium dengan pemberdayaan, yang besar dengan social dan environmental businesses. Inilah yang dibilang kita bilangnya green energy, energi hijau. Paradigma pembangunannya harus berpartner dengan masyarakat. Sementara yang ada di nasional maupun kalau aku bilang itu di mainstream, itu kan masih fossil fuel, black carbon ekonomi. Ya kalau yang kecil dianggap nggak ada bisnis, yang tengah-tengah nggak komersial, sementara yang gede itu sangat komersial. Karena ini menggunakan paradigmanya paradigma investor, bukan berpartner dengan masyarakat lokal. Ini cara pembangunannya seperti ini. Terus, oke, kerangka kelembagaan pengembangan sistem ketenaga listrikan masyarakat, ini udah kita dari tahun 97 sampai sekarang nggak di-approve sama pemerintah. Ada usaha pembangkitan listrik desa, ada kewirausahaan sosial desa, usahanya berbasis masyarakat. Jadi ada koperasi listrik yang punya rakyatnya makmur kayak di Eropa gitu. Karena aku ikut suamiku jadi tahu, gila luar biasa ya mereka bisa dibuat makmur begitu. Kita kan punya BUMDes, punya koperasi, harusnya bisa. Terus ada dana pemerintah, dana CSR, kemudian dana PKUK, bantuan luar negeri itu dikumpulkan menjadi dana pemberdayaan dan pelistrikan desa dititipkan di bank. Ini yang dipakai untuk dukungan keuangan khusus kepada lembaga-lembaga tadi. Balik kok duitnya gitu loh. Apalagi kalau dijual ke PLN lebih cepat baliknya. Nah, ini biaya-biaya untuk perencanaan supervisi konstruksi pelatihan itu ada disebut katalisator pemberdayaan listrik desa. Ini ada anak energi gitu yang kita kirim ke Papua kemana-mana gitu ya. Dukungan kebijakan administratif ada assessment potensi dan kebutuhan masyarakat, perencanaan pembangunan, dukungan keteknikan dan manajerialnya itu survei, studi kelayakan, dukungan teknik, manajerial operasi, jadi melatih sampai mereka tahu bagaimana cara mengelola, mengoperasikan dan merawat sampai nanti umurnya 300 tahun kayak yang di Jepang gitu ya. Terus dukungan pelaksanaan konstruksi dan lain-lain. Ini dukungan agar keberlanjutannya itu bisa terjadi. Nah, tentunya kan perlu regulasi. Itu Pemda dengan Komite Listrik Pedesaan, ada dari ESDM, dari Kementerian Koperasi, ada PLN, gabunglah di sini dengan masyarakat madani juga, orang-orang independen gitu ya. Listriknya bisa langsung dijual ke PLN untuk konsumen on grid sehingga desa punya income kayak yang tadi gitu ya. Jadi kalau dia ngejual itu tuh jual cuma 100 kW gitu, dia bisa dapat 50 juta per bulan. Kan desanya makmur. Enggak usah ada dana desa yang dikorup dan sebagainya, desa mampu menghasilkan karena mengelola sumber daya alam lokalnya gitu. Ada juga konsumen off grid ini di Aceh, daerah-daerah terpencil yang nggak ada listrik, PLN ya dia punya koperasi sendiri, kemudian dijual ke masyarakat. Sebetulnya ya karena itu koperasi ya masyarakat itu ya pemilik juga itu, pemakai dan pemilik sekaligus. Nah, mekanisme keuangannya seperti apa sih? Ada dana tadi ya, pemerintah, PKUK, lembaga donor dan lain-lain. Itu menjadi karena di bank menjadi dana pembangunan wirausaha sosial listrik desa. Ini seperti Grameen Bank, sebenarnya Grameen Bank yang di itu. Ada pinjaman lunak sehingga bisnis sosial itu bisa membangun di desa. Ada yang dijual ke PLN, ada yang langsung ke desa. Ini ada pendapatan operasi ya. Kemudian operasi dan perawatan tentunya perlu uang gitu. Uang lainnya laba ditahan untuk depresiasi. Nanti kalau ada penggantian spare part dia masih ada uangnya sehingga sustainable. Ada dana pemberdayaan masyarakat desa kayak tadi, uangnya untuk membiayai anak sekolah yang miskin itu, terus kemudian untuk membangun infrastruktur irigasi dan sebagainya, untuk membuat klinik desa, memberikan subsidi buat ibu-ibu hamil, memberi vitamin dan sebagainya ya. Orang desa tuh tenang kalau dia hamil nanti ada subsidi untuk melahirkan, itu nggak usah muluk-muluk deh, itu akan membuat dia bahagia. Nah, ini ada pembayaran pinjaman juga gitu ya. Ini ada katalisator lembaga ketenaga listrikan berbasis masyarakat, sudah kita siapkan semuanya, tapi ya nggak berarti gitu ya. Ada piranti lunak dan keras. Ini sebenarnya kalau saya yakin kalau kita punya niat baik itu bisa terlaksana. Tapi aku nggak tahu Indonesia ini yang begitu ya. Tujuannya memanfaatkan sumber daya alam setempat, memenuhi kebutuhan energi lokal, memperkecil ketergantungan dari luar daerah, mengembangkan kemampuan lokal, mempertahankan hak kepemilikan lokal, membangun kemandirian dan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Ini mempertahankan hak kepemilikan lokal ini penting.
Kalau enggak nanti kayak kasus di Kalimantan tuh bangun tidur trotoarnya semua udah milik swasta dan dia harus pergi dari tanah lahirnya sendiri. Ini kita kan nggak ingin seperti itu kan. Kita dulu kuliah itu dibiayai negara, dapat subsidi kan tidak untuk mengkhianati rakyat, tapi untuk membela mereka. Memperkuat ekonomi rakyat, memperbaiki struktur demografi, sehingga yang miskin sama kaya gapnya nggak kayak sekarang. Dan membebaskan bangsa ini dari penindasan modern. Aku sih bilangnya ya, ini penting banget, ini demokratisasi ekonomi itu harus ada. Ini di Sumba. Ini film yang kedua yang di Sumba. Kita turbin angin tadi, terus lihat masyarakatnya gotong royong sedemikian rupa untuk ya agar punya listrik. Kasian banget, ini air tuh banyak sekali. Gersang tuh hanya di atasnya, tapi di bawahnya tuh banyak sekali air yang bisa dibangun. Dan mereka tuh gotong royong karena harus membelah bukit 2,6 kilometer membelah bukit agar bisa mengangkut semua barang-barang yang diperlukan untuk membangun pembangkit itu. Perlu menyambut dengan gembira karena Indonesia merdeka dari 70-an tahun yang lalu, tetapi belum kami rasakan bantuan seperti ini. Dari lembaga IBK yang membantu kami untuk mendapat penerangan yang Kecamatan Kaung Eti, Desa Kambatagundong. Pertama dari keberlanjutan yang dari strategi IBK adalah pada fondasi sosial, di mana masyarakat menjalin hubungan antar sosial masyarakat secara utuh dengan ada aspek partisipasi aktif dalam bentuk pembangunan gotong royong maupun pengelolaan secara bersama, sehingga mereka punya kesadaran untuk saling bahu-membahu, saling mengingatkan, saling membuka transparansi dan juga saling mengkritisi maupun memberikan saran untuk hal yang lebih baik. PLTMH ini tidak sekedar kita ngomong tentang teknis, tapi juga non-teknis. Bagaimana kita bicara tentang manusia? Bagaimana masyarakat setempat itu merasa memiliki dengan kegiatan ini, dengan program ini. Karena itu menjamin bagaimana ini nanti bisa berlanjut. Dari apa yang dibangun itu ya, dari sebuah program teknoantropologi untuk perubahan sosial ekonomi hanya bisa dilakukan kalau kita mampu menangkap passion atau greget membangun dari rakyat, energi masyarakat dan imajinasi mereka. Jadi sebetulnya pembangunan top down itu memang tidak mikirin ini semua gitu. Nah, inilah PR bersama ya, bagaimana Grid ini bisa baik, bisa betul-betul maju kalau cara membangunnya menggunakan pendekatan sosioantropologi dan mampu menangkap aspirasi rakyat. Kira-kira itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan membawa manfaat dan kita bisa diskusi gitu. Karena ini tadi Sumba, saya kalau cerita detail Sumba itu sedih sekali karena tahun 99 kita memberi air bersih itu. Kenapa? Karena di Sumba itu ya
minta maaf gitu ya, tahun 99 masih primitif banget gitu. Sekarang juga belum betul-betul terbangun karena masih ada laki-laki yang istrinya 17. Dan jangan kaget, perempuan hamil bawa bawa air bersih itu suaminya naik kuda, kita ngikutin di belakangnya gitu ya. Jadi, oh my God, ini nih negeriku gitu ya. Terus ngambil air bersih itu bisa 1,5 jam karena memang dia betul-betul di lembah gitu. Pas ditanya, kok yang ngambil kok ini gitu, kok yang ngambil kok hanya hanya perempuan gitu, laki-laki enggak gitu. Nanti gimana kalau ibu-ibunya tuh semakin tua? Jawabannya ya kita cari mama yang baru gitu. Oh my God, jadi perempuan tuh kayak labor force gitu loh. Jadi kayak buruh gitu. Tapi itu fakta gitu. Kira-kira itu menarik kok Indonesia ini, ke Papua ceritanya lain, ke Aceh ceritanya lain. Pokoknya ya itulah. Terima kasih bahwa Allah mempertemukan kita semua bisa sharing. Baik, terima kasih banyak Mbak Puni. Sangat menarik sekali tadi pemaparannya, sangat inspiratif, sangat banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Sebenarnya kami tadi lupa ya membacakan bahwa peserta di sini sangat diperbolehkan untuk bertanya langsung lewat chat gitu. Nah, tadi saya udah cek di sini, kelihatannya chat itu belum ada pertanyaan. Kalau nggak salah dengar juga tadi chat. Oh, sudah ada ya. Dari Bas Tagoro. Oh, baik. Bisa langsung, mana tadi pertanyaannya Pak Bas Tagoro? Tapi atas ya. kita sendiri boleh nanya duluan nggak? Oh, boleh aja. Langsung nanya tadi ya. Dapat privilege ya. Soal listriknya itu tadi, soalnya pas ngelihat instalasinya itu saya mikirnya kita harus punya aliran sungai sederas apa, ya kondisinya bagaimana supaya dapat menghasilkan listrik yang cukup, apalagi ini sampai bisa menjual ke PLN ya, jadi pemasukan desa. Dan apakah ada reserve dari PLN untuk membeli? Kan artinya itu juga lama-lama itu akan bisa mengurangi pendapatan mereka ya, kalau semua tuh jadinya menghasilkan listrik sendiri. Soalnya ini juga itu aja dulu pertanyaannya. Terima kasih. Gini, kenapa salah satu saya buka aja kenapa salah satu saya dijadikan fellow Asoka ya, dikasih hadiah dari Washington DC. Itu karena saya tuh berantem sama PLN. Jadi ada pembangkit di mana ini dekat banget dari sini. Suamiku tuh bangun tahun 90 ya. Dijual untuk masyarakat sekitar. Jadi dia dikonekkan dengan bank gitu ya, karena bapaknya waktu itu kan masih di Rutbapindo, jadi ya inilah punya koneksi gitu. Bisa nggak orang desa dipinjami gitu, terus bisalah yang dipakai agunan itu lehernya dia lah katanya gitu ya. Dipinjamilah karena apa? Karena itu orang-orang desa itu gelap gulita, pas dibangun kecil semua mendapatkan listrik, membayarnya 112 loh, murah banget. Dan itu punya pelanggan total 121, sorry. Apa yang terjadi? PLN sudah bilang nggak akan masuk, tapi di situ tuh Golkar kalah melulu tahun 91 loh ya. Jadi bayangin yang P3 tuh nggak menang, jadi Golkar nggak pernah menang. Akhirnya PLN yang sudah berjanji 10 tahun tidak akan masuk ke daerah situ masuk. Si petani yang punya pembangkit tadi itu jadi ketakutan karena dia kan utang bank ini gitu. Padahal utangnya juga nggak besar ya. Terus dan kita tahu itu masih 3 tahun, masih kurang 3 tahun lagi dia bayar. Apa yang terjadi? Pas tiang-tiang PLN masuk, dia udah mulai kena penyakit jantung tuh. Begitu listrik menyala, tetangganya semua 114 pindah. Yang tersisa tetap pakai listrik dia itu hanya keluarga dia. Dia kena serangan jantung dan meninggal dunia. Buat saya kan ini kebangetan ya, sampai aku tuh ngirim surat gitu ya ke direktur PLN. Begini ya cara kalian berbisnis, bersaing dengan rakyat yang tidak mendapatkan support dari Asian Development Bank, tidak ada utangan dari World Bank itu. Pokoknya bahasanya udah sarkastik banget. Dan ini utang bank yang akan lunas dalam waktu 7 tahun, baru berjalan 4 tahun sudah kamu saingi dan dia langsung cut, nggak dapat income gitu. Nah sejak itu saya selalu pokoknya lumayan lama ya, minta agar listrik itu bisa dijual ke PLN. Karena waktu saya ikut suami ke Swiss itu, saya lihat banyak petani itu yang makmur,
Karena dia punya pembangkit kecil di belakang rumahnya gitu kan, karena di sana kan kalau salju meleleh itu bisa jadi saluran air yang terus jadi listrik. Saya tanya gitu loh, dia hanya punya 13 kW, terus dia ngomong, itu uang pensiun saya, dia bilang gitu. Kalau pas musim panas, saya tidak mengelola gandum, itu listriknya semua saya jual ke PLN, mereka bilang kanton ya, ke utility mereka. Terus nanti kalau saya pas pakai gitu, ya saya ngambil, jadi ada meter ekspor impor gitu loh. Nah nanti dihitung berapa yang masuk ke PLN, masuk ke utility mereka, berapa yang dia pakai, selisihnya dibayarkan ke dia. Ini kan wah desa kita bisa makmur banget. Tahun 97 itu saya udah mikir gitu, terus kita ke Bappenas minta agar ada 1000 desa lah yang mampu punya pembangkit sendiri dijual ke PLN. Itu PLN diuntungkan. Kenapa? Karena kan kalau orang gaya banget ya, ini kayak orang teknik gitu. Jadi sebetulnya di ujung-ujung distribusi itu voltase itu turun. Karena kita ini saking miskinnya negeri ini, yang teman-teman PLN pasti tahu lah ya. Harusnya itu hanya 75 km jaringan itu boleh. Ini kan sampai 200 meter dibuat, yang penting pokoknya kelistriki lah, walaupun ketip-ketip gitu ya Pak, udah nggak bagus. Sehingga kalau punya komputer yang nggak nyala dengan benar, microwave nggak bisa memanaskan barang gitu. Tapi kan nggak peduli. Nah kalau di ujung-ujung distribusi itu disuntik dengan pembangkit yang dibangun rakyat, itu voltasenya langsung naik jadi bagus. Jadi PLN diuntungkan. Dia nggak usah investasi, voltasenya diperkuat gitu. Kemudian yang menarik lagi adalah desa itu, ini kan energi terbarukan gitu. Jadi nggak membakar fosil, bersih lingkungan kita. Dan desa itu makmur karena rakyat punya streaming income. Monthly payment dari PLN itu bisa dipakai untuk membangun desa itu, namanya APBDes. Ya. Jadi desa itu punya source of income. Itu di Swiss bisa, kenapa di sini nggak bisa? Nggak usah jauh-jauh ya, Swiss mungkin terlalu tinggi pembandingannya. Sri Lanka tuh kayak gitu. Kenapa kita nggak bisa? Padahal kita potensinya banyak. Wah kita pokoknya sampai orang, saya bilang I can make PLN itu sampai get sick of seeing me gitu. Sampai mereka itu muak melihat saya akan terus datang ke direktur PLN sampai direktur PLN itu setuju membeli pembangkit punya rakyat itu, listriknya dibeli. Akhirnya tahun 99 atau 2000 ya, waktu SBY jadi menteri. Aku ingat Pak Weret-eret lah, datang menyaksikan 13 kW punya almarhum Pak Barnas tadi itu dibeli sama PLN dan dia dapat uang setiap bulan 2,8 juta. Ya aman lah gitu. Kayak gini-gini nih yang kemudian si Asoka melihat, wow, this is a new line of businesses yang untuk rakyat. Sebuah bisnis yang sangat pro rakyat, dan ini yang koperasinya bisa maju kayak di Eropa kan, kayak gitu kan. Tapi kalau di Eropa itu kan koperasi kabupaten itu punyanya yang nggak tanggung-tanggung 2000 megawatt gitu. Kita nggak apa-apa lah kecil-kecil gitu. Itu yang membuat kemudian inginlah kita ini ada kayak gitu. Begitu turun surat menteri, keputusan menteri ya, ministerial decree-nya bahwa boleh membeli listrik dari rakyat, yang bangun di Indonesia itu bukan rakyat tapi rakyat konglomerat. Jadi aku kadang-kadang astagfirullah beli tujuanku tuh itu, tapi kok malah salah jadinya gitu. Padahal dulu mimpinya kayak tadi itu, uang dikumpulkan, rakyat dibiayai investasinya oleh pemerintah sebagai pinjaman lunak. Nanti kalau sudah lunas pasti lunas loh, captive market yang beli PLN gitu kan. Malah sekarang yang punya jangan kaget. Orang-orang kaya ya kayak Tommy Winata, terus yang punya MNC itu. Jadi yang punya pembangkit itu Sudame. Wah, malah orang yang sudah kaya juga ditambah kaya raya karena memiliki resources, punya rakyat, dan rakyatnya tinggal di gusur saja. Kayak gitu aja ini ya diambil sama mereka ya. Ya padahal itu kan kecil, punya rakyat, masya Allah gitu ya. Ya itulah orang-orang kaya Jakarta malah akhirnya jadi ke kampung-kampung membeli punya rakyat itu. Aku jadi masya Allah niatnya baik kok jadi kayak gini ya. Aku nggak ngerti dia boleh menitiskan. Iya ada perbaikan. Terus mau ada satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya kita mau memanfaatkan sungai itu sebenarnya harus ada izin nggak, atau maksudnya itu tuh sebenarnya sungai, kali segala macam itu di bawah wewenang siapa gitu? Jadi kita minta izin ke kabupaten saja, ya. Karena saya kebanyakan melistriki desa-desa yang belum terlistriki, gitu ya. Jadi kami ini biasanya ngirim surat
pemberitahuan ke bupati. Bahkan saya pun males dengan kata-kata izin. Izin itu karena korelasinya dengan duit kan. Oh saya izinkan, ogah. Jadi yang kita lakukan, kita memberitahu bupati, Anda itu sudah sekian tahun jadi bupati, rakyatmu gelap gulita, tidak bisa terang benderang. Sekarang rakyat, kan ini listrik rakyat ya, jadi bukan punyanya IBK, bukan, pokoknya yang maju ke depan itu rakyat. Kita hanya membackup di belakang. Ini dibangunkan, ya. Setelah rakyat dibangunkan, bupatinya akan mau apa gitu. Ya, pasti mau nggak mau diizinkan. Nah lucunya di sini waktu kita bangun Cinta Mekar tadi itu yang ada di film itu kan dijual ke PLN. Itu namanya Jasa Tirta. Jasa Tirta itu merasa bahwa Anda harus membayar saya Rp18 per kWh gitu kan. Dalam hatiku, lu ngurusi sungai kagak gitu ya. Catchment area yang nanam segala macam juga rakyat. Kok tiba-tiba sekarang jadi listrik dijual ke PLN, Anda minta gitu. Tapi ya kita kan harus bermain halus gitu ya. Jadi dia datang, kasihan, aku sebelah kasihan dia karena dia menghabiskan kertas banyak untuk ngeprint surat perjanjian. 3 kali ngirim surat perjanjian yang tebel banget gitu ya. Ya tak terima kasih Pak, nanti kami pelajari, datang lagi. Terima kasih Pak, kami pelajari. Nggak pernah tak follow up, lama-lama dia capek. Ini orang gila kali yang diajak ngomong gitu. Saya bilang, ya under what basis gitu loh. Apakah karena Allah memberikan sungai kepada rakyat Indonesia? Anda hanya karena jasa tirta, terus Anda berhak ngompasi semua. Tidak lucu. Kecuali Anda kontribusi memperbaiki saluran, Anda bangun, ada uang, itu pun uang rakyat juga kan, dari uang pajak kita gitu. Jadi banyak hal yang ajaib di negeri ini, tapi ya harus dilawan. Makanya saya pikir kadang-kadang itu mungkin kali ya kegilaan terus semangat berantem segala macam. Untuk rakyat kecil itu yang mungkin Allah terus kemudian saya merasanya kan ya memberikan so many surprises in my life. Jadi happiness ini terbangun. Tentu aku nggak tahu diundang Obama, sama presiden dari Irlandia segala macam dan gitu. Aku nggak tahu kenapa ya Allah ngasih semua ini gitu. Tapi pas diteleseh itu mungkin aku nggak tahu. Soalnya kan orang suka nanya dong, ngapain sih kok gue dijadiin ini, gue dikasih maksa, gue dikasih ini. Apa ya ini gitu, bingung. Tapi kalau pas merenung kembali itu, mungkin Allah itu mencatat hal-hal yang kecil gitu ya. Minta maaf aku takutnya riak gitu. Tapi mungkin hal-hal gila yang dianggap orang lain nggak masuk akal, nggak waras, berantem sama menteri, berantem sama bupati, terus berantem sama polisi. Di Aceh itu, wah berantem saya sama Kapolsek. Sampai tunjuk-tunjukkan gitu, hanya karena dia gemes. Asal-asal kita bangun tuh dia minta lah uang keamanan. Pak, ini proyeknya rakyat, yang mengamankan rakyat. Jadi saya tidak perlu bantuan siapapun. Bahkan Bapak sebagai polisi di sini sebetulnya harusnya mengamankan rakyat. Kenapa Bapak minta kita berkontribusi? Under what basis kontribusi? Ini uang yang dikumpulkan oleh IBK itu uang sumbangan Pak dari donor. Saya bilang, bukan donor Indonesia loh, saya bilang gitu. Ini orang dari Afrika Selatan nyumbang, dari Jerman nyumbang, dikumpulkan semua Pak untuk membangun. Tiba-tiba Bapak minta, ini takutnya uang yang halal jadi haram kalau di tangan Bapak. Nanti kasihan istri Bapak loh kalau dikasih uang haram. Sampai bahasanya itu udah eksplisit kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak perlu ngabisin energi untuk yang kayak gitu-gitu. Tapi berantem di level bawah itu ngeri banget. Pokoknya kasihanlah rakyat itu. Bener, semakin jauh dari kekuasaan itu, mereka yang kayak Kapolsek, yang kecil-kecil gitulah, nggak mau bayar listrik, jadi koperasi malah so many things to do. Itu hanya bisa dilawan kalau kita punya konsistensi untuk memperbaiki dan mencerdaskan kehidupan anak-anak desa. Kalau mereka udah cerdas, mereka jadi sarjana, berani ngelawan. Kalau enggak, lulus SD ngerti apa gitu. Jadi sebenarnya ini tidak hanya, buat saya itu listrik itu hanya alat. Yang harus kita bangun itu manusia. Jadi kalau ditanya orang, ngasih energi ya, energi listrik, tapi yang penting justru energi kemanusiaan yang kita bangun di dalam proses itu. Gitu Tan. Ya Allah, Mantap. Ya, luar biasa ya. Mantap. Ini sebenarnya speak up. Banyak lagi, tapi ini saya membacakan dulu pertanyaan dari teman. Dari Bastagorov tadi, Bapuni yang baik, di awal diceritakan kegemasan tentang sistem dan kebijakan yang ada. Saya lihat juga kegemasan Mbak 13 Agustus 2021 di TV Berita 1, sampai ditandain. Karena acaranya sangat singkat, secara umum saja bagaimana cara kita mengubah itu secepat-cepatnya. Aduh, cepat nih. Ya, silakan. Ya, itu harus collective effort.
itu harus collective effort. Jadi misalnya aku tuh suka berkhayal gitu ya. Bayangin nggak sih kalau seluruh alumni IPB seluruhnya yang di sistem maupun di luar sistem membuat petisi untuk perubahan ini semua. Tapi nanti resistensinya ya di dalam teman-teman sendiri yang duduknya di DPR pasti akan bilang, lu gila lo, nggak bisa nih gitu. Tapi membayangkan nggak sih kita sudah menghasilkan berapa alumni yang semuanya punya posisi penting, yang rakyat biasa semua itu berapa ratus ribu orang itu semua membuat petisi yang benar negara ini harus seperti ini kayaknya baru bisa ya. Itu pun belum tentu ya, karena kan gini loh, banyak orang yang di zona nyaman ya, yang dia nggak merasa bahwa itu sebenarnya kadang-kadang zona nyaman dia tuh menzolimi orang banyak. Ini ya saya nggak ada waktu. Kalau waktu itu sebenarnya saya punya peta perjalanan hidup manusia gitu ya. Itu pernah menjadi salah satu yang dipelajari sama anak-anak patriot yang belajar gitu kan. Kebetulan kan suamiku sekarang ini lebih banyak membuat kalau bahasaku itu apa? Membuat sistem berpikir orang gitu, bagaimana agar hidup ini bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Aku ini kayak singernya gitu loh. Kalau dia songwriter, aku tuh singernya gitu. Jadi kita ya cara itu udahlah kita syiarnya di sini aja. Jadi banyak anak-anak mahasiswa yang datang gitu, seru. Ada yang dari UGM, ITS, IPB pernah 2 bus 2 kali gitu ya. Terus datang gitu. Ya sudah untuk mendengarkan how to change this country gitu, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita nggak pernah membolehkan mereka untuk demo, luka-luka segala macam. No, kalah kamu nanti, malah menyengsarakan TNI sama Polri kita gitu. Tapi dengan kekuatan using our brain dan our heart itu ya tadi harus kompak. Indonesia ini kan paling sulit berkoordinasi dan bersinergi gitu. Kira-kira itu. Oke, Mbak, nanya dulu dong, lanjut dikit aja. Oke, Mbak Buni yang pinter dan baik, Mbak, gimana caranya? Gimana kalau caranya Mbak supaya dapat Nobel gitu loh, seperti M. Yunus apa gitu? Gimana ya rekan-rekannya? Ya, kan kita bangga juga tuh. Kita buat Nobel. Nggak usah lah, yang penting buat petisi bagaimana rakyat Indonesia, petani kita bisa punya tanah dengan baik, nggak diganggu gugat gitu. Aku dulu sempat deg-degan waktu sertifikat tanah rakyat itu, wah semua orang senang. Di belakangnya para konglomerat sudah bilang kok nggak apa-apa nanti dikasih utangan, kan jadi jaminan bank ya, kasih utangan yang besar sehingga yakin bahwa mereka nggak mampu mengembalikan sehingga tanah itu jadi milik mereka. Jadi di setiap niat baik itu pasti ada niat yang lain-lain juga gitu. Nah, bagaimana kita menggawangi gitu loh. Kenapa sih umur kita berapa sih di dunia ini gitu loh. Kadang-kadang ini aku mau share sedikit, maaf. Saya pernah diundang sama mungkin pernah dengar François Mitterrand ya, itu kan mantan presiden Prancis. Dia punya penasihat, profesor yang keren banget. Dia punya program namanya Positif Ekonomi di Le Havre gitu. Pas datang ke sana, kebetulan yang yang jadi moderator itu anak muda, umurnya 48, dia punya harta 2,3 miliar euro. Sehingga aku ngitungnya berapa triliun itu. Aku tanya, dia masih sinkron. Michael, ini uangmu misalnya kamu masukkan bank saja, nggak kamu kemana-mana. Terus kamu harus menghabiskan uangmu dari bunga itu gitu. Itu sampai kamu umur 90 tahun, sampai mati, itu duitnya nggak habis. Tapi kalau uang itu kamu sebar untuk program yang bagus di Afrika, di Asia, kamu bayangkan nggak sih dengan uangmu itu berapa orang miskin bisa dientaskan? Dia tuh lama mikir, you crazy Puni, well, I think about it. Aku dengar sekarang dia udah ke Afrika sih. Tapi bener, kita ngitung lah. Aku tuh suka ngitung sampai kita mati kita perlu duit berapa ya. Gitu. Sisanya itu udahlah, itu jadi tabungan kita nanti. Siapa bilang orang meninggal nggak bawa harta? Keliru. Orang meninggal itu bawa harta yang dititipkan ke anak yatim, harta yang kita pakai untuk empowering orang-orang tidak berpunya, harta yang kita pakai untuk meringankan beban orang-orang duafa dan miskin gitu. Sebetulnya kalau mau bicara agak sedikit ke religius, kita memang berhak kaya, tapi manfaatkan uang itu karena sebagian uang itu kan haknya mereka gitu loh. Aku selalu kadang-kadang ngitungnya gitu. Kalau punya duit gitu, aku nggak pernah tahu kapan dipanggil Allah, tapi kan kita harus siap-siap. Kira-kira kita butuh berapa sih? Logisnya aja gitu ya. Saya kalau ngejar itu semua nggak akan selesai deh gitu. Maklum lah udah mak-mak dan nenek, jadi mikirnya udah ke sana gitu. Udah nenek. Kita nenek semua dong. Mikirnya udah ke sana aja gitu. Karena biar nanti kalau kita nggak ada itu ada legacy yang kita tinggalkan gitu. Betul, betul.
Nah, pertanyaan berikut ya, ini sih dari Ibu Nani nih, mau sendiri langsung aja deh, Nan. Ini mengajak kolaborasi dengan ITS, seperti apa tuh untuk KKN tematik? Ini memang KKN itu sebenarnya memang harus dimanfaatkan dengan baik ya, sayangnya saya dulu KKN-nya agak asal-asalan, jadi pada ya silakan Nan. Oke, Mbak Nani ya. Masih di mute kayaknya Nan. Suaranya nggak kedengeran. Belum kedengeran. Tapi aku sering loh sebenarnya ngisi di ITS. Oh gitu. Sering banget anak-anak mahasiswa itu ini mahasiswa itu punya ini sendiri gitu ya. Jadi sekali-sekali ngisi di ITB, Mbak. Kenapa? Ngisi di ITB ya. Ya nanti berikutnya Mas. Pernah Mas beberapa kali Mas. Ya. Pokoknya hampir semua kampus ya alhamdulillah. Tapi mahasiswa bukan dosennya yang ngundang. Ah, iya. Oh sekarang dosennya lah. Boleh saya. Oke. Udah Mbak. Ini Mbak Puni, salam kenal lagi. Jadi dulu saya ketemu Mbak Puni itu waktu SMA loh di perkemahan LIPI di Wonogiri kalau nggak salah. Tahu, inget banget aku, Masya Allah. Saya ingat. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya ingat. Aku masih ada albumnya tuh harus aku cari itu. Oke. Saya masih ada. Oke, itu lalu sekali makanya sekarang ketemu lagi. Jadi Masya Allah 83. 83, ya insya Allah 83. Mbak Puni, ini yang terkait dengan tadi saya sampaikan ke Mbak Tanti, makasih diberikan kesempatan. Jadi kami di ITS itu kan memang baru 1 tahun ini kita hidupkan kembali KKN tematik. Dan sebenarnya saya tidak ada di sana, saya di Direktorat SDM ya, tapi saya tahu apa kegiatan-kegiatan di kami. Dan salah satu fokus yang teman-teman di DRPM, Direktorat Riset dan Pengembangan itu lakukan di satu subditnya adalah KKN tematik yang berbasis pada keilmuan. Jadi kalau departemen dengan bidang yang misalnya termasuk salah satunya misalnya elektro, teknik sipil, yang insya Allah itu bisa kalau ikut nyemplung di tempatnya Mbak Puni itu bisa membantu begitu ya. Tadi saya juga sudah chat dengan beberapa teman di pusat kajian di itu, nanti mungkin insya Allah nanti kapan-kapan lah ya kita chat. Tapi intinya kami kalau tadi banyak di daerah timur juga mungkin masih cukup memungkinkan dari sisi wilayah untuk mahasiswa kami yang kira-kira bisa itu untuk membantu. Mungkin pertama magang dulu kayak di Mbak Puni ya untuk bagaimana seperti tadi yang diceritakan begitu ya, sangat menarik. Jadi saya hanya mau menyampaikan itu, mungkin nanti akan saya teruskan ke teman-teman untuk dirapikan dulu di dalam, terus kami akan kontak Mbak Puni. Mbak, matur nuwun banyak atas Mbak Nani, kita bikin Zoom saja karena saya kebetulan dengan IPB ini sekarang lagi memulai dengan vokasi pertanian tapi ya. Tapi kalau dengan Universitas Subang itu memang isinya kan teknik, orang-orang teknik. Kita di situ. Nah, sekarang detik ini di atas, ini kan aku di bawah ya. Di atas itu lagi ada anak teknik dari Atmajaya gitu ya. Dia hanya 6 hari. Jadi mahasiswanya itu betul-betul mengeluarkan potensi semua. Tapi nanti deh kita panjang karena sebetulnya yang perlu diperbaiki itu malah justru manusianya dulu. Betul. Jadi kita menyiapkan generasi muda Indonesia ini manusianya dulu. Setelah manusianya oke, udahlah teknik itu urusan belakang. Tapi kalau manusia udah oke, apapun bisa. Paradigmanya dirubah dulu benar. Paradigma itu yang mengantarkan kita untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, gitu ya, mana yang bisa dikontribusikan untuk negara, untuk bangsa kita, gitu. Nanti kita bikin Zoom deh, Mbak, ya. Thank you ya. Untuk mendapatkan value-nya buat generasi muda itu ya, Mbak. Exactly. Ntar aku cerita. Nanti mungkin aku tak minta tolong Nelly untuk ngatur kembali. Aku bisa share tentang program Patriot Energi, Patriot Desa, Patriot Negeri itu apa aja sih yang dikasihkan ke anak-anak muda itu, otaknya dicuci seperti apa sih gitu. Karena di pendidikan formal itu nggak diberikan gitu. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mbak Rani. Ya perlu tuh yang program Patriot itu sama yang Wira Bangsa ya. Kayaknya harus masuk jadi kurikulum perguruan tinggi nih ya. Ya supaya itu juga pada jadi punya greget gitu ya mahasiswa. Ini ada pertanyaan dari Titut, ini temannya Puni ya. Bagaimana cara IBK untuk mengatasi masalah permodalan? Pembangkit listrik pasti butuh modal cukup besar. Dari pengalaman kami di perbankan, pembiayaan PLTMH banyak yang bermasalah sehingga kami bisa dibilang enggan untuk membiayai. Padahal hal ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Gini Tut.
Nah ini lagi-lagi bicara soal Sorry manusia. nih videonya kok videonya trouble. Maaf Tut, ini aku bicara aja soal watak manusia Indonesia ya. Saya udah berkali-kali sama Bank Mandiri diminta membuat assessment. Kenapa bermasalah? Karena potensinya itu Tut, hanya 700 kW, dia ngakunya 2 atau 4 megawatt. Sehingga harusnya cukup dengan meminjam 10 M, dia minjam 80 M. Mereka setelah dapat pinjaman dipakai untuk yang lain, tidak untuk membangun itu sendiri karena kapasitasnya tidak memungkinkan. Karena itu yang punya kan swasta, yang punya konglomerat. Kalau yang aku kembangkan kan punyanya rakyat. Rakyat kan jarang yang bohong. Yang bohong itu kan yang besar-besar gitu. Jadi ya sangat masuk akal kamu bilang. Sangat masuk akal kamu bilang perbankan nggak mau membiayai. Iya, I understand. Pastilah. Saya tuh disuruh mengeses, kaget aku, shock ya. Masya Allah, kenapa ya orang harus jahat begitu? Gitu. Pas saya lihat, ini kan aku tahu, lokasi ini potensinya 700 kW, kenapa dia minjem untuk 4 megawatt? Bedanya aja dong, parah banget. Dari yang hanya 10 M, jadi dia minjemnya 80 M, terus tuh apa coba? Ya begitu banknya nggak jelas dipinjemnya ya wassalam, dan itu kasusnya banyak banget di mana-mana. Aku akhirnya, aduh gimana ya, kok kesannya saya kok kayak jadi the devil and the advocate gitu ya. Jadi kesannya jahat banget kalau bank minta tolong, saya bilang ini faktanya begini. Akhirnya bank nggak minjemin gitu. Ya lama-lama orang banknya juga kan pengen meminjamkan gitu. Itu sih tuh jawabannya. Kalau aku kan dapat uangnya dari uang ini ya, international donor yang untuk rakyat. Iya, itu sama Mbak, aku sama Yan Komal tuh pengalamannya sama tuh. Jadi kalau kita jadinya malas untuk biayai PLTMH. Kamu di BNI kan ya? Habis pensiun tapi Mbak lagi Mbak. Oh iya, saya nomor pensiun. Oke Mbak, sebenarnya tapi kan sayang ya Mbak ya kalau misalnya ada oknum-oknum gitu kan jadi apa? Padahal kan permasalahan di situ kan karena satu Tut. Nah, kalau oknum satu ini oke banget Tut. Iya, mulane gue banyak. Pusing aku. Betul. Itu kok ada yang ngacong-ngacong, Mas Mahardi, Mas, monggo Mas. Oh ya, terima kasih. Sampai hampir lupa loh, saya pertanyaannya itu apa tadi. Tapi gini, jadi selama ini memang saya kenal dari cerita-cerita tentang kehebatan Mbak Puni itu. Jadi, tapi dengan mengikuti ini jadi benar-benar memang hebat ini. Saya kenalkan dulu Mbak, saya Mahardi, kelompok 12 ya, bukan Kasuari, ke kelompok 12. Jadi terima kasih ke Kasuari diberi kesempatan untuk gabung di sini ya. Saya masih merasa IPB meskipun saya cuma setahun di IPB terus pindah ke ITB, teknik penerbangan. Dan apa elektro Mas? Bukan, teknik penerbangan Mbak. Oh I see, banyak tuh temanku di situ. Oke lah. Terus? Ya. Jadi penerbangan memang ada juga yang urusan dengan pembangkitan, tapi terutama yang berkaitan dengan angin ya, turbin angin. Tapi ada juga yang masuk ke air juga itu. Ada teman yang ke situ, tapi nggak tahu kok tidak berlanjut. Nah, gini juga dalam kesempatan ini saya kan sekarang ngajar aspek lingkungan di Dirgantara. Wow, menarik. Ada satu topiknya itu membahas tentang krisis energi. Ya, nanti kan hubungannya dengan yang terbarukan dan sebagainya. Nah, bisa nggak? Misalnya kita minta waktu Mbak Puni untuk ngisilah sejam gitu barangkali. Sure. Atau ya terserah mau berapa jam. Deket kok, nanti Mas. kita atur-atur. Aku di Ciater deket. Oh, kirain di Cimahi. Bukan di Cimahi itu ya? Enggak, di Ciater 5 menit dari Ciater. Terus kan aku juga bantu Kang Emil, Ridwan Kamil, kan aku bantuin dia untuk Patriot Desa itu kan? Enggak, kita aja online soalnya sekarang juga mahasiswanya tersebar di. Sure, monggo, sering kok Mas kita. Kemarin. Ya. Kemarin dengan Jadi saya sangat terkesan dengan semangatnya dan untuk membantu rakyat. Saya kira mahasiswa perlu dibangkitkan juga itu untuk yang seperti itu. Nah, sekarang kayaknya agak beda kan mahasiswa sekarang itu ya agak beda. Anak-anak milenial ya. Agak beda, jadi perlu dibangkitkan lagi. Temanku Ani tuh dulu juga penerbangan, tapi malah sekarang menggeluti sistem thinking untuk merubah. Siapa? Ani dulu masternya di. Oh, Ani, cewek ya? Cewek Ani Kail. Iya. Suaminya David. Ya. David anak biologi. Saya nggak kenal. Kalau Ani Sulustiawati apa siapa ya? Ya betul. Keren tuh orang, benar. Aku sering dibantu dia. Ya. Ya ini pertanyaannya nih. Kita dengar ini
yang kita dengar itu kan sukses semua nih. Saya mau pengen belajar dari yang tidak sukses dan kenapa tidak sukses kira-kira menurut sederhana. Mbak Puni. Yang pertama Ya, yang terima tidak kasih. sukses, ya, yang tidak sukses itu karena biasanya catchment-nya rusak, sehingga didesain ya dengan debit misalnya 90, tahu-tahu debitnya dihitung kembali karena hutannya rusak jadi 10, ya jelas pasti dijamin nggak bisa jalan. Itu pertama. Terus yang kedua, PLN masuk nggak ada yang berpikir untuk dijual atau di-connect ke grid, tapi malah justru dijual sebagai barang rongsokan. Kan laku Mas besi-besinya. Nah itu juga nggak sukses. Terus hal lain lagi, sosialnya bukan keteknikannya itu juga bermasalah. Nah itu yang menarik itu, sosialnya gimana? Ya, sosialnya itu misalnya di situ ada orang yang apa ya, dia ngerasa kok dia ingin memiliki, nggak usah jauh-jauh lah, bupatiku Subang itu loh. Kok ya kepilih jadi bupati kan luar biasa itu ya Indonesia ini. Itu wah wis kita bangun bukannya didukung gitu, malah setelah dia tidak, waktu itu dia kan jadi tukang lapak di Bekasi, sudah nggak sukses bisnisnya, dia pulang ke kampung, dia melihat, wah ini kok ada pembangkit, kok menghasilkan 50 juta sebulan, wah gitu kan. Mulai ribut, tapi ya terus akhirnya ya dia nggak berhasil, karena apa? Karena ini kan semua ada akte notaris bahwa itu dimiliki rakyat, nggak bisa lah dia ikut. Jadi ada perlindungan hukumnya ada ya sebenarnya ya? Harus begitu, kalau enggak, aduh banyak orang ajaib di negeri ini. Kalau kelihatan udah hasilnya ini langsung dia ingin, lah nggak jauh-jauh. Di Gayo Luwes loh. Di Gayo Luwes itu sampai akhirnya aku ya kasihan rakyatnya. Di take over sama bupati karena untuk bahan kampanye dia bahwa dia yang membangun itu gitu. Terus pokoknya ajaib-ajaib lah. Tapi ya that's life gitu ya. Mungkin ini ladang ibadah buat kita gitu. Dilahirkan di negeri yang penuh keajaiban orang-orang seperti itu. Gitu sih. Ya, ya menarik. Kalau itu turbin airnya, turbin anginnya sudah produksi sendiri atau? Enggak, itu yang bikin kan si Ricky Elson. Oh, Ricky Elson. Ya, ya. Oh, masih aktif juga ya? Dia jadi bukan cuma ternak kambing dia ya? Enggak, dia diem-diem gitu ya. Aku juga kasihan sebetulnya dia tuh. Sebenarnya punya potensi ya untuk yang kecil-kecil itu. Kenapa sih nggak dirangkul gitu loh? Jalan kok Mas itu kan semua juga blade segala macem gitu. Iya, ya, ya, ya. Kalau nggak salah dia di mana ya? Pantai Selatan ya? Dia di Ciheras. Cipatujah. Oh, iya, Asik. iya. Banyak loh mahasiswamu yang di sana. Kalau aku ke sana ketemu anak-anak ITB itu banyak pada di tempat dia gitu. Magang, nongkrong, tinggal gitu. Seru lah. Ya, ya, ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Puni, nanti sama-sama Mas ya. Saya ada kontaknya kalau ada atau dari panitia mungkin ya. Iyalah pasti punya lah tuh si siapa. Terus dari panitia rekamannya ya. Di-share. Nanti di-share insya Allah. Ya, di-share. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaannya. Nah, mumpung banyak dosen di sini juga ya, dan dengan oh iya ya. sama itu ada program Patriot dan Wirabangsa. Kelihatannya memang kita harus lebih memotivasi mahasiswa sekarang untuk ke arah wirausaha sosial ya. Kalau misalnya semuanya kayak Puni ini kan nanti mungkin masalah negara itu beres separohnya gitu ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya ya biasalah untuk UUD. Kalau wirausaha sosial itu nanti bisa makan apa enggak ya gitu. Jadi itu balance dari kegiatan sosial dan kebutuhan. Itu menarik. Sebetulnya akan menjadi satu sesi sendiri. Karena sebetulnya apa sih bedanya? Nggak ada bedanya. Bedanya kalau yang wirausaha komersial itu kan pikirannya adalah capital accumulation dan profit. Sementara kalau bisnis sosial, kita dapat profit. Tapi kita berpikir tentang benefit dan impact. Bedanya itu. Nanti lah itu satu sesi sendiri Mbak. Itu contoh konkretnya ada. Aku banyak sekali anak-anak muda yang kumpulin yang luar biasa buat impact. Yang paling jelas hebat itu namanya Reza ya. Dia anak elektro UGM, tapi dia mengembangkan mokaf dengan petani singkong. Itu incredible. Terus anakku sendiri kebetulan si Asri, dia chemical engineer bioproses. Aku berpikir dulu wah disekolahin ke luar negeri, pulang-pulang ya masuk Qatar gas atau apa gitu kan, terimanya dolar. Ternyata dia milih tinggal dengan petani, tapi sekarang aku bahagia sekali karena produk-produk dia itu dengan petani malah bisa ekspor segala macam. Banyak
Itu jadi sebetulnya yang bedanya cuman profitnya itu tidak diakumulat menjadi sebuah capital tambah, tapi profit itu put back as a benefit dalam masyarakat. Yang nanti kalau dia tumbuh, masyarakat juga ikut tumbuh. Jadi bareng-bareng tumbuhnya gitu. Banyak contoh-contoh konkret itu bisa kok nanti kalau mau dijadikan tema tersendiri. Edo, tolong catat. Ada satu tema lagi nih. Tadi Mas Syam mau nanya juga. Udah nggak jadi. Ayo, Sam. Mana Sam? Ya, menarik. Saya catat. Ada 2 lembar saya catat. Luar biasa. Yang pertama memang saya ingin tanyakan. Fotokopi ya. Nggak boleh nyontek katanya. Jadi ada hal yang memang satu yang saya sampaikan bahwa ini sharing aja emang. Kalau kita lihat tadi kan kalau perbankan itu takut untuk masuk ke hidro energi ya, hidro power itu. Jadi kita emang nggak takut. Masalahnya emang dari Mandiri, tentu saya di Mandiri, grid bermasalah banyak di hidro gitu. Tetapi saya menarik memang harusnya diturunkan dalam bentuk bentuk kerakyatan yang dimiliki oleh kerakyatan. Nah, saya lagi buat cluster ya, KUR cluster. Jadi KUR yang memang kita buat untuk menjadi satu cluster gitu ya. Nah, ini cukup menarik ya. Saya nanti coba nanti sharing ya ke Uni ya. Gimana nanti kita kalau kita misalnya nanti saya ada proyek di Okut gitu ya, pertanian untuk bentuk ini juga bisa jadi proyeknya Kasuari. Jadi proyeknya Kasuari gitu, kita bisa belajar dari situ. Satu, nanti kita biayain teman-teman dari petani gitu ya, mulai dari listriknya. Nanti listriknya kita ambil dengan KUR saja, nggak usah besar lah. Nah, kita mulai dari yang sangat sederhana, tapi itu sangat bermanfaat. Nanti kita buat klaster UMKM di situ. Ini juga kebetulan saya jadi ketua masyarakat ekonomi syariah juga di Sumatera Selatan. Jadi saya pingin mengembangkan klaster KUR gitu ya. Kalau yang besar sudahlah Bank Mandiri, BNI, teman-teman situ itu yang ngambil gitu kan. Tempatnya apa Yan Komal yang ngambil. Saya ngambilnya di yang orang nggak lihat, yaitu di klaster KUR. Nah, kalau ada satu titik ini saya akan inikan. Kedua, memang yang terkait yang ini bisnis entrepreneurship seperti ini, memang yang kita harus rubah memang mental kita gitu ya. Kalau kita seperti ini aja, kita masuk ke digital sekarang ini kan, semua orang bicara digital betulan ya. Saya juga sampai bingung mana digitalisasi, mana digital, mana macam-macam, itu banyak sekali pengertiannya pun macam-macam. Tetapi saya yakin kalau enggak dirubah cara berpikir kita terkait dengan digital, atau yang tadi Bu Ni sampaikan, kalau kita nggak merubah diri kita ke sana, atau jangan kita lah, anak-anak kita atau siapapun di lingkungan kita untuk kita rubah, itu saya pikir nggak akan jadi masalah, kita nggak akan jadi apa-apa, malah akan jadi masalah gitu ya. Digital akan dimanfaatkan dengan hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Nah, pertanyaan saya ketiga pertanyaannya. Kita kan sering jadi masalah nih kita nih. Kalau kita bikin ada ide-ide gitu kan bagus, tadi Pak Mardi juga nyampaikan juga gitu, pada ide-ide, setelah ide bagus itu kadang-kadang kita terbentur sama pemerintah gitu kan ya. Pemerintah ya. Masalahnya cuma 2 saja kita pilih atau 3 lah. Kita benturin ide-ide kita dengan pemerintah gitu ya. Atau kita berkompromi dengan jangan pemerintah dengan regulator lah, berkompromi dengan regulator, atau sudah kita cuek saja gitu loh. Nah, kira-kira dari pengalaman Bu Ni, mana yang benar-benar bisa berhasil dalam usaha kita untuk tidak untuk kita, tapi untuk bangsa kita gitu. Ya. Itu aja. Aku jawab langsung. Saya pernah tahun 2005 ya, 2005 ya yang Pak Dahlan Iskan jadi Menteri BUMN ya.
itu dikumpulkan semua CEO BUMN sama Pak Dahlan. Wah, semuanya ngomong. Pertamina bilang ada 450 miliar uang nggak bisa terpakai gini-gini. Wah, semuanya. Terus aku akhirnya jawabnya cuma satu, Mas. Aku bilang, di Indonesia ini, di dunia lah, nggak di Indonesia, yang nggak bisa dirubah itu kan hanya hadis sama Al-Quran. Saya bilang, semua peraturan itu kan yang membuat manusia, ya, kan bisa dirubah kalau niatnya baik. Aku sering ketemu kepala daerah yang rela merubah hanya asal program itu jadi. Sesederhana itu. Jadi akhirnya kembali ke manusianya. Kasus sama di Jawa Barat. Waktu saya punya program Patriot Desa, ini nggak bisa gini-gini. Bu, kalau kita nggak berinovasi, Bu, bilang itu, akhirnya apa? Kita bareng-bareng. Kita tuh ketemu ke BPK, ya BPKD ya. Kita kolong BPK. Nanti ini kalau nggak bisa dikira korupsi. Ini dijelaskan. Jadi memang kita harus mau lelah, Mas. Lelah dulu membayangkan bahwa ini akan ada cegatan ya, cegatan KPK, cegatan ini. Kan niatnya baik, yang penting niatnya dulu gitu. Terus ketemu orang-orang yang biasa diajak omong. Itu yang saya katakan kompromi kita adalah oke, kita rubahlah ini tapi tidak merugikan gitu atau membenturkan sekalian. Dan ini aku karena direkam aku juga mau tak omongin sekalian. Pernah niatnya baik karena ini harus dikerjakan untuk mendukung kepala daerah biar sukses dan programnya bagus untuk desa. Tapi ternyata ada lembaga yang merasa ini kayaknya uang nggak kebagian. Biasalah, dia ngomong ke polisi ngundang gini-gini. Padahal kita itu sebenarnya bukan masalah kita nggak mau ngadepin polisi. Persoalannya adalah we don't want to waste our time gitu. Ngurusi kayak gini yang sebetulnya juga in the end of the day kita tahu ini ujung-ujungnya duit gitu. Yang kita lakukan yaitu aku datang ke One Team Press yang juga jenderal, aku bilang ini gini. Kasusnya gini. Terus akhirnya apa? Penyelesaiannya apa? Si Pak Jenderal ini telepon Kapolda. Itu ngapain ya? Niat baik untuk negeri ini mau bangun kok diganggu gitu. Harus sampai gitu loh Mas Syam. Bisa dibayangkan negeri kita itu memang ajaib. Jadi nanti kalau dibenturkan atau kompromi, kita lihat kasusnya seperti apa. Karena nggak bisa hitam putih sih. We have to see the detail kan. Nitty-gritty-nya kita lihat. Oh ini bisa dikompromikan, ini enggak. Oh ini bisa dibenturkan, ini enggak gitu. Dan aku appreciate banget kalau kita bisa membuat model. Indonesia ini kan perlu model. Kalau itu berhasil, ya tadi yang Mas bilang klaster ini aja berhasil, Bismillah ya. Tinggal replikasi gitu, walaupun juga belum tentu bisa 100% berhasil karena kan harus ada uniqueness masing-masing daerah. Sukses di Aceh belum tentu di Palembang. Sukses di Palembang ternyata kultur di Papua beda gitu. Nggak apa-apa sih, tapi itu is part of syiar dan ikhtiar kita untuk berkontribusi di umur-umur kita ini gitu. Soalnya kan Allah udah ngasih kita semuanya. Apa coba? Kasih cucu, harta juga insya Allah cukup, happiness gitu ya. Ya sekarang ya sanggup kita adalah how kita bisa menjadi khairunas anfa'uhum linas, gayanya kayak Mama Dede gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia itu kalau bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu aja sih, sesederhana itu. Jadi ada yang dikenang, oh dulu ya Pak Syam itu pernah create sesuatu sama teman-teman Kauswari misalnya, doing something gitu yang kita pikir ya insya Allah itu bisa real thing happen. Gitu Mas, mudah-mudahan membawa manfaat dan insya Allah kita bisa ketemu lah nanti kalau COVID sudah lewat. Boleh di sharing nomor teleponnya Bu Uni ya? Ya, aku di 0812. Taruh. Sebentar. langsung. 0812 ya. 80 44 295 ya 8128044 295. Oke. Ya prinsipnya many things can be accomplished if it doesn't matter who got the credit. Jadi banyak hal hebat yang bisa kita jalankan. Yang penting siapa deh yang dapat nama lu aja deh, kita nggak usah kita ngumpet gitu kan. Agree. Nanti saya undang di acara leadership ya. Thank you Mas. Ya. Oke. Yang lain boleh WA juga kan, bukan Om Syam aja. Semuanya, everyone. Asik. Boleh lah. Kita. Iya ya.
Ini soalnya tadi nyambung. Saya nyelip satu pertanyaan boleh? Oh iya boleh. Enggak, ini lagi nyambung. Singkat saja. Oh boleh deh. Singkat saja ya, Mbak Puni. Kebetulan saya kan di oil palm plantation industry ya. Pernah nggak pengalaman atau pernah ada asesmen ke satu perkebunan di mana kan di situ remote area kebanyakan. Dan di situ banyak dilalui oleh air, karena di situ ada kebun, di situ ada pabrik, maka ada air. Mohon tanggapan, karena saya melihat juga waktu di Costa Rica ya mungkin ya, Pak Puni pernah ke Costa Rica, kita juga pernah ke Choto waktu itu, daerah yang remote area di Costa Rica, itu juga mereka sepertinya kembangkan itu di plantation mereka. Waktu tahun berapa itu saya ke Choto itu. Monggo silakan. Mohon Gini Mas, tanggapan. aku itu pernah siapa yang berangkat ya? Kalau nggak insinyurku, pas suamiku, kan tahu Frankie ya, seorang Frankie Wijaya lah ya, yang punya Sinarmas gitu ya. Nah dia bilang, dia kan ketemu aku di World Economic Forum di Swiss segala macam. Tolong dong kalau bisa lah kebun-kebun dia. Ternyata daerahnya flat. Flat itu kan kalau bicara power ya listriknya, itu kan karena ada beda tinggi sungai sama ada debit air. Kalau nggak ada beda tinggi, nggak ada head dan itu Mas, otomatis kan nggak bisa dihasilkan power itu gitu. Jadi emang harus ditinjau lagi seberapa besar debit sungainya, seberapa besar beda tinggi sungainya gitu kan. Jadi air kan selalu mengalir itu ke bawah gitu ya. Nah ini airnya mengalir ke bawah, tapi sebetulnya bisa kita hasilkan pembangkit itu kalau ini saluran tetap disamakan gitu. Nah nanti ada beda tinggi drop air inilah yang menjadi kekuatan, bisa merubah energi kinetik menjadi energi mekanik di situ. Itu nanti bisa diomongin dan terus kita kalau pembunuhan ya. Nggak usah run off type aja. Pakai run type aja. Kira-kira itu. Oke, paham. Kalau nanti ada foto-fotonya bisa di-share ke kita. Iya. Oke, tadi Mbak Tanti apa yang nyambung Mas Syam tadi apa? Mungkin nggak tahu, boleh ya Edo satu lagi ya. Oke, siap ya. Pertanyaan pamungkas ya, soalnya kan ini karena kita udah umur segini nih memasuki masa pensiun, pilihannya itu ya pensiun di comfort zone atau melakukan sesuatu nih seperti Puni, apalagi yang kayak saya nih belum berbuat apa-apa untuk rakyat Indonesia gitu. Nah tapi ya dengan energi yang ada sekarang dan udah nggak berani lagi gitu ya, gimana ya, ada motivasi atau apa untuk supaya kita tuh mau berbuat sesuatu dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan selain nyumbang dana ya. Saya terus terang nih, kayak di kampung sebelah saya pingin mengelola sampah di sana ya, belum ada yang kelola, tapi orangnya galak-galak gitu. Bawa saya. Orang kampung aja saya udah takut gitu ya, apalagi kalau harus kayak Puni nih ditawan nama GAM gitu ya. Jadi gimana mungkin ada apa saran dan ini untuk memulai sesuatu gitu. Gini, kadang-kadang kita tuh start small ya. Start small tapi ide harus besar, Mbak. Insya Allah nanti jalan. Jadi aku lebih seneng kalau punya waktu ke tempatku lah. Google aja IBK Farm di Google, nanti sampai depan rumahku pasti dijamin. Siap. Nah, dari di situ nanti kita bisa seeing is believing gitu, dilihat. Jadi oh ternyata gue bisa nih. Oh di tempatku bisa nih. Oh ini bisa gitu. Itulah Mas Edo, gimana? Siap. Silakan Bu Tri, Bu Tanti, gimana? Udah ditutup? Udah ditutup retanya. Soalnya banyak. Menutup. Baik. Makasih ya kita. Nanti kita ke tempat Puni nanti. Oh betul. Yang berikutnya. Sari udah tahu tempatnya. Ya. Sip. Sari sudah tahu tempatnya. Sip. Baik. Untuk penutup banget. Sedikit perjalanan Kasuari ke tempatnya Bu Puni ya. Ya siap. Yes please. Ya. Setelah PPM selesai. Setelah PPKM selesai dan semua divaksin. Oh, vaksin ketiga, vaksin kedua, nanti nambah lagi vaksin gitu. Vaksin 1, 2, terus sudah ke level 1 gitu aja. Siap. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Jadi apa yang tadi kita bahas sangat menarik sekali. Mungkin saya sedikit refresh gitu. Jadi bahwa apa yang akan kita lakukan itu sebenarnya
bisa banyak sekali ya, terutama kalau memang ada kebijakan yang mendukung kita. Nah, di sini mungkin tugas kita ya, kalau bisa kita lakukan perubahan dengan cara tadi, kalau bisa berkontribusi untuk mengajak siapa yang berkepentingan, pihak yang berkepentingan terutama di dalam kebijakan. Kemudian kita punya sebenarnya tiap-tiap kita punya kelebihan masing-masing yang memang kita bisa saling bekerja sama. Jadi tadi misalnya dari Syam yang mengatakan bersedia untuk kerjasama, kemudian Tony juga. Nah, jadi kerjasama berbagai pihak. Jadi apakah universitas, alumni, perbankan, ya perusahaan, masyarakat tentu saja yang menjadi kunci dari adanya perubahan dalam masyarakat kita. Nah, apa yang tadi dipaparkan oleh Mbak Puni menarik sekali ya, bahwa menjadi desa mandiri itu sebenarnya tidak menjadi ancaman ya bagi siapapun. Contohnya justru dengan adanya listrik yang mikrohidro ini malah membantu PLN kan ya, membantu PLN terutama dalam mendistribusikan listrik. Jadi bukan hanya masyarakat yang diuntungkan, tetapi ternyata juga perusahaan sebesar PLN. Nah, kemudian kalau misalnya apa yang diusulkan oleh Mbak Puni tadi tentang mekanisme keuangan ya, itu masih jadi model ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya mekanisme keuangan itu bisa kita jalankan ya sebagai satu bentuk jadi penerapannya, maka tentunya kita akan betul-betul bisa membantu Indonesia mandiri, terutama masyarakat. Jadi bukan hanya kita yang sekarang ini sudah menikmati mungkin benefit atau pendidikan terutama ya, tetapi masyarakat di sekitar kita, tadi saya tersentuh sekali mengenai bagaimana kita sekolah di IPB itu dibiayai oleh pemerintah ya. Yang tentu di sini ada uang dari masyarakat banyak, terutama orang-orang yang tidak punya akses terhadap segala macam ya, bukan hanya biaya tapi juga hal-hal termasuk listrik. Nah, itu mereka bisa merasakan manfaatnya. Nah, kira-kira demikian yang kita bisa pelajari dari diskusi kita yang sangat menarik hari ini.